Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat Mavic Mini CE ini menjadi FCC ya, FCC permanen, artinya nanti tidak akan berubah. Nah, ini kita menggunakan referensi dari YouTube punyanya Sergei Sokolov, ini dari Rusia kalau nggak salah. Di sini sudah ada tutorial secara bahasa Inggris teman-teman semua. Namun saya akan mengulang dengan versi bahasa Indonesia secara singkat, bahwa kita nanti itu akan mengunci daripada armada kita ini, sehingga ketika sudah dikunci maka dia atau remote-nya ini tidak akan menerima koordinat baru. Artinya tidak akan ada koordinat baru pun sesuai dengan lokasi ini tidak akan berubah karena sudah diblokir dengan path yang nanti akan kita masukkan. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi mempertahankan untuk remote kita ini menjadi remote FCC ya. Demikian frekuensinya. Baik teman-teman semua, apa yang perlu kita persiapkan? Yang jelas remote, kemudian handphone kita, armada kita, dan kabel data ini teman-teman. Nah, pada saat ini teman-teman, ini untuk armada saya ini belum posisinya masih CE, jadi nanti frekuensinya akan kita lihat teman-teman. Akan kita lihat frekuensinya pada saat dihidupkan. Nah, kita langsung saja teman-teman akan kita hidupkan ini pesawat kita ya. Remote kita hidupkan, kemudian kita akan menghidupkan pesawat kita. Akan kita cek teman-teman semua. Akan kita cek nanti pada layar ini nanti apakah posisinya itu CE beneran untuk frekuensinya teman-teman. Kita buka saja teman-teman. Saya menggunakan versi terbaru untuk DJI Fly-nya ini kemarin. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kita akan melihat transmisinya teman-teman pada saat ini sebelum saya melakukan patch ya teman-teman. Transmisi kita cek, ini ada yang 2,4 GHz, ada 11 channel teman-teman, ada 13 channel teman-teman, bisa kita lihat ya. Ini di sini masih ada 13 channel teman-teman. Kemudian yang 5,8 ini ada 5 channel teman-teman, artinya ini masih asli dari frekuensinya CE teman-teman. Nah, setelah ini kita akan matikan lagi teman-teman. Kita matikan, ini juga armadanya kita matikan. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menguninstall dulu aplikasi DJI Fly yang ada teman-teman. Jadi saya akan menguninstall ini, aplikasi DJI Fly akan saya uninstall. Nah, kemudian setelah kita uninstall, kita akan mendownload teman-teman, mendownload aplikasi DJI Fly yang tipe lama. Ini saya sudah mendownload teman-teman, bisa kita cek ini versi yang 1.1.2 teman-teman. Nanti di APK Mirror ada ya, nanti di APK Mirror ada. Jadi saya sudah mendownload yang 1.1.2 teman-teman. Ini jangan diinstal dulu teman-teman. Sebelum kita menginstal yang ini, kita akan menginstal GPS Fake teman-teman. Jadi kita harus menginstal GPS Fake dulu teman-teman. Untuk apa teman-teman? Untuk memberikan koordinat awal. Koordinat awal itu agar tidak berada di Indonesia. Jadi koordinat awalnya itu dianggap di Amerika. Itu nanti sebagai patokan awal untuk istilahnya memberikan data awal pada remote kita ini, bahwa posisi terakhir setelah sebelum kita hack nanti adalah kita buat posisinya adalah di Amerika.
Nah, sebelum kita menginstal fake GPS itu kita wajib untuk men-setting handphone kita agar menjadi tampilan mode pengembang. Ini kalau di saya pakai Xiaomi Note 5 ya, ini ada di pengaturan atau setelan, kemudian setelan tambahan, kemudian di sini ada opsi pengembang. Nah, ini harus tampil teman-teman. Opsi pengembang ini harus tampil karena nanti akan kita gunakan pada statusnya untuk lokasi teman-teman. Jadi lokasinya itu, lokasi mapsnya itu harus kita setel nanti mau menggunakan apa. Ini karena belum menginstal fake GPS maka tidak muncul. Jadi nanti lokasi HP kita ini kita posisikan menggunakan fake GPS. Oke teman-teman, kita sekarang akan menginstal aplikasi fake GPS terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita buka Play Store. Fake GPS. Fake GPS, oke. Oke, ini sudah dapat fake GPS location yang ini kita install. Oke, kita install. Oke, menginstal aplikasi fake GPS teman-teman. Oke, kayaknya sudah selesai nih teman-teman. Oke, kita langsung buka teman-teman. Buka aplikasi fake GPS-nya, akan kita posisikan apa namanya di Amerika. Nah, ini di sini juga ada option ya untuk setting, melakukan setting. Nah, ini settingan ini setelah kita men-setting pada HP menjadi developer option ya teman-teman. Ini kita posisikan di Amerika. Mana Amerika? Oh, ini aja. Saya akan posisikan di Amerika Serikat ya teman-teman. Nih, Amerika Serikat. Oke. Ya teman-teman, Amerika Serikat. Ya, biarkan hidup teman-teman untuk fake GPS-nya ya. Biarkan hidup untuk fake GPS-nya. Nah, sekarang kita akan cek di pengaturan teman-teman. Di pengaturan atau setelan. Kemudian setelan tambahan kalau di tempat saya, setelan tambahan. Kemudian kita cari yang opsi pengembang. Kemudian kita cari map GPS, map lokasi map ya. Ini ya, lokasi map, pilih aplikasi lokasi map. Kita pilih. Kemudian kita pilih yang fake GPS. Artinya apa? Di gadget atau telepon ini kita terdeteksi dengan menggunakan lokasi fake GPS yaitu Amerika. Kita cek fake GPS-nya, kita nyalakan. Oke, posisinya nyala ya, fake GPS-nya jalan. Kita cek fake GPS jalan ya, ini latitude, longitude-nya kita cek. Udah nyala ya untuk fake GPS-nya. Oke teman-teman semua, setelah itu selanjutnya kita tadi kan sudah mendownload aplikasi DJI Fly yang 1.1.2. Sudah kita download di menu download kalau tempat saya di file manager, saya cek di unduhan. Nah, pada saat kita mau menginstal ini, itu artinya nanti DJI Fly ini akan mendeteksi lokasi kita sesuai dengan lokasi fake GPS tersebut. Jadi otomatis DJI Fly versi ini nanti akan mendeteksi bahwa ini di Amerika gitu ya. Ini untuk aplikasinya mendeteksi Amerika. Kita install dulu. Jadi jangan sampai keliru ya. Teman-teman harus menginstal fake GPS dulu, kemudian diposisikan di Amerika, kemudian baru menginstal DJI Fly yang 1.1.2. Jangan sampai kebalik teman-teman, sehingga nanti didapat akurasi tempatnya adalah di Amerika. Nah, kita pasang DJI Fly dulu teman-teman.
sedang menginstal DJI Fly teman-teman, yang 1.1.2 teman-teman. Kita tunggu. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang DJI Fly sudah terinstall yang versi 1.1.2 teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat remote kita itu agar menjadi 11 channel di 2,4 dan 5 channel di 5,8 teman-teman. Tadi kan sudah kita lihat awal tadi yang masih C itu 13 channel untuk 2,4 dan 5 channel untuk 5,8 teman-teman. Nah, ini caranya bagaimana? Tadi kita sudah memposisikan VGPS, pada Amerika, di lokasi Amerika. Kemudian DJI Fly sudah kita install yang versi 1.1.2. Nah, setelah ini kita akan menghidupkan remote, kemudian menghidupkan drone. Nah, ini syaratnya setelah kita install versi lama ini dan VGPS ini, drone kita ini harus kita tutup ya di atasnya ini agar tidak mendapatkan GPS teman-teman, agar tidak mendapatkan GPS. Atau kita taruh di bawah meja seperti ini misalnya, kita taruh di bawah sini ya teman-teman. Nah, kita taruh di bawah sini, nanti akan kita hidupkan. Jadi pertama saya akan menghidupkan remote-nya dulu teman-teman. Remote kita hidupkan, kemudian armadanya saya hidupkan juga. Kemudian biar nggak dapat GPS saya sembunyikan di bawah kolong ini. Nah, ini juga bisa. Nah, sekarang akan kita cek teman-teman. Nah, ini sudah detect untuk DJI Fly ya. Kita buka saja teman-teman. Nah, ini install ulang karena tadi kita install baru teman-teman. Jadi nah, ini tadi ada mengizinkan lokasi itu berangkat. Lokasi berangkat berarti Amerika karena kita pakai VGPS. Ini mengambil initialing sinkron ya teman-teman. Sinkron teman-teman ya. Kemudian kita skip saja ini. Lokasi permission set all. Oke. Aircraft resetting wireless network setting to match lokalnya lokal ini ya, lokal VGPS. Oke, kita next, kemudian not now, dan kita masukkan akun kita. Kemudian kita masukkan password kita. Kita tunggu teman-teman, kita start, skip. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman. Ini kita go fly. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, GPS-nya merah, berarti tidak dapat GPS ya. With caution no GPS. Oke teman-teman, kita tunggu teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan melihat teman-teman dari remote kita ini dan armada yang saya sembunyikan di bawah ini ya. Saya tutup pakai tangan ini. Ini pakai tangan saya tutup biar tidak dapat GPS teman-teman. Nah, ini dari sini teman-teman, kita akan melihat transmisi kita teman-teman. Kita buka di menu transmisi, kita cek sekarang teman-teman. Nah, kita cek teman-teman. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ini posisinya berarti kondisi setting sekarang ini adalah sudah FCC teman-teman. Ini sudah FCC, ada 11 channel untuk 2,4 dan 5 channel untuk posisi 5,8 GHz ya. Nah, setelah ini kita akan matikan teman-teman. Kita matikan lagi karena ini sekarang posisinya adalah sudah si remote ini sudah
tersinkron dengan lokasi, yaitu lokasi HP berdasarkan lokasi VGPS, yaitu Amerika. Dan ini posisinya adalah posisi Amerika. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan GPS selain dari HP, karena yang di remote di armadanya saya tutupi, sehingga dia tidak akan mendeteksi lokasi terkini. Oke, setelah ini sudah posisi ini, berarti posisi terakhir remote adalah mendeteksi lokasi VGPS. Kita matikan dulu untuk armadanya. Saya matikan armadanya. Kemudian kita akan mematikan remote-nya. Nah, sekarang langkah selanjutnya teman-teman, kita akan beralih pada komputer teman-teman. Kita menggunakan kabel data ini teman-teman. Jangan lupa kabel data ya, bukan kabel charger ya. Ini kita colokkan ke laptop kita, kemudian ini kita colokkan ke remote kita teman-teman. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan teman-teman? Kita akan setting di laptop ya, berdasarkan petunjuk dari website yang nanti akan saya sampaikan di deskripsi. Kita cek di sini teman-teman. Ini alamatnya mavic-mini-boss.github.io. Di sini sudah ada petunjuk ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada petunjuknya. Langkah 1 seperti apa, langkah 2 seperti apa. Nah, sudah jelas teman-teman. Nah, ini langkah 2. Sekarang kita akan menghubungkan ya port USB kita dengan remote kita menggunakan komputer ya. Ini sudah kita pasang. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan izin kepada browser kita agar bisa mendeteksi remote kita. Nah, ini caranya apa? Kita membuka file di browser ini, membuka alamat ini, Chrome Flex Enable Experimental ini kita copy saja, kemudian kita taruh di browser kita. Kita paste, tempelkan di sini, kita enter. Nah, di sini ini karena sudah saya izinkan sebelumnya, kalau defaultnya adalah posisi disable seperti ini. Nah, untuk agar ini bisa terkoneksi, maka ini kita posisikan enable. Nah, kemudian kita relaunch atau kita refresh ulang untuk browsernya. Refresh ulang, keluar browser lagi ya. Nah, ini sudah enable, berarti ini harusnya sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita sebelum melakukan patch-nya kita masukkan ke sini, masukkan ke remote. Ini ada yang pertama yaitu kita harus mengkonekkan dengan kabel data. Ini sudah ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini silahkan meng-on-kan remote, berarti remote saya on-kan. Oke, remote saya on-kan teman-teman. Yang ketiga adalah silahkan klik tombol ini ya, klik tombol ini. Nah, kemudian nanti akan muncul pop-up nama USB serial yang terhubung di sini, itu akan tampil di sini. Nah, ini langsung saja kita apply patch ini ya. Nah, ini dia akan mendeteksi USB teman-teman, USB serial device COM5. Berarti ini COM5 untuk komputer saya, nanti mungkin di komputer teman-teman akan berbeda. Ini artinya ini sudah terhubung ke remote. Nah, ini kita tinggal pilih, kemudian kita sambungkan, klik. Nah, ini otomatis sudah file patch-nya sudah masuk ke remote ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah terkunci atau terblokir, dia tidak akan mendeteksi lokasi regulasi yang baru teman-teman. Jadi dia sudah terkunci pada regulasinya di Amerika teman-teman. Ini sudah bisa kita lihat, congratulations, ini berarti sudah selamat, sudah berhasil ya, ini sudah dipatch. Ini sudah selesai teman-teman, tugas kita sudah dipatch. Nah, sekarang setelah ini kita matikan dulu remote-nya.
kita matikan remote-nya. Saya akan tutup aplikasi DJI Fly ini. Akan kita tutup aplikasi DJI Fly kita tutup ya. Kita close ya. Nah, sekarang teman-teman, tugas kita adalah menguninstall aplikasi VGPS karena sudah tidak kita pakai. Tadi hanya kita pakai untuk pertama kali untuk memposisikan bahwa ini di Amerika. Oke, kita akan uninstall teman-teman. VGPS-nya kita uninstall. Oke. Kita uninstall VGPS-nya. Kemudian kita juga akan menguninstall DJI Fly yang lama ini teman-teman. Jadi DJI yang tipe 1.1.2 ini akan kita uninstall karena ini hanya untuk melakukan setting FCC permanen ya. Tadi kita gunakan untuk men-setting FCC permanen. Kita akan buang ini DJI Fly yang lama ini, kita uninstall juga ya. Nah, selesai teman-teman, ini sudah bersih semua teman-teman. Nah, sekarang kita akan menginstal aplikasi DJI Fly yang terbaru dari Play Store teman-teman. Kita buka Play Store, kemudian kita akan cari DJI Fly. Kita cari DJI Fly, sudah ketemu, kita cek DJI Fly versi terakhir ini. Oke, kita install saja ya. DJI Fly yang terakhir kita install. Baik teman-teman, ini sudah selesai ya. Udah DJI Fly sudah kita install ya. Ini sudah tampil ya teman-teman. Untuk DJI Fly yang baru ini sudah terinstall ya. Nah, sekarang kita akan menerbangkan seperti biasa teman-teman ya. Kita ini ada, ini laptop saya geser dulu. Ini ada remote dan HP, ini kita pasang ya. Kabelnya kita pasang di sini. Seperti biasa kita konekkan. Nah, ini sudah siap teman-teman. Ini sudah posisinya sudah siap. Ini bebas ini sekarang. Silahkan dipasang dimanapun, dapat GPS nggak apa-apa yang sekarang. Kita akan cek teman-teman. Kita hidupkan remote-nya dulu teman-teman. Nah, oke, setelah remote hidup, kita akan melihat armada kita dan akan kita hidupkan juga teman-teman. 1, 2. Oke teman-teman, hidup ya teman-teman. Ini tidak saya tutupi teman-teman. Nah, ini posisinya seperti ini. Kita tunggu biar terkonek teman-teman untuk armada dan remote-nya ya, biar terkoneksi. Dia ini juga biar dapat GPS untuk HP saya juga nggak masalah. Ini kita lihat ya untuk GPS saya. Nah, ini di sini kita lihat teman-teman, ini izin lokasi ya teman, atur semua. Kita klik atur semua. Nah, izinkan. Jadi karena kita install baru, kita izinkan lagi untuk yang lain-lain ya, akses foto atau yang lainnya teman-teman. Ini kita baru inisialisasi membuka data lama ya yang sudah tercantum di sini. Dia sinkronisasi DJI Fly barunya. Nah, kita skip saja ini teman-teman. Kemudian syarat dan kebijakan, ini juga kita setuju saja teman-teman. Kemudian ini informasi yang bisa diminta ya, ini kita ini nanti saja ini. Kemudian kita akan diminta memasukkan akun kita. Saya akan masukkan akun saya. Ini di sini ada warning ya, mengatur ulang, itu biarkan saja karena itu memang kita berbeda ya, kita menggunakan
wilayah Amerika sudah tersimpan di sini dan terblokir, tidak akan berubah. Achievement. Oke, kita login. Oke, kita mulai. Oke, kita skip aja ini. Oke, ini sudah terkoneksi teman-teman. Sekarang nanti akan kita cek teman-teman. Ini ketika kita jalankan dengan yang baru ya, dengan yang baru ini dapat GPS 7. Dengan GPS 8, berarti ini kan sudah dapat GPS teman-teman. Dan ini saya karena di zona otorisasi. Ini ada warning tadi ya. Jadi ada warning tadi teman-teman. Dan ini sekarang kita akan mengecek teman-teman, mengecek apakah posisi sekarang ini remote-nya masih FCC teman-teman. Karena ini saya tidak menutupi ini ya. Saya biarkan dapat GPS, yang HP juga biarkan dapat GPS aslinya. Dan ini kita cek untuk transmisinya. Ini saya buka ya teman-teman. Transmisinya saya buka, transmisi. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah teman-teman. Jadi ini sudah terkunci pada 11 channel teman-teman. Nah, ini teman-teman. Fokus. Nggak kelihatan ya. Oke, 11 channel teman-teman. Nah, inilah teman-teman. Jadi sebenarnya kita mengunci ini itu pakai 1.1.2. Nah, langkahnya seperti tadi di depan ya. Jadi pertama tadi kita uninstall semua, pokoknya yang lama-lama ya. Kita uninstall semua yang DJI lama. Kemudian kita sebelum menginstal 1.1.2 itu kita harus menginstal VGPS dulu. VGPS kita install, kita posisikan di Amerika, baru kita install aplikasi DJI yang 1.1.2 itu agar supaya apa? Ketika kita habis menginstal itu aplikasi DJI yang 1.1.2 itu mengidentifikasi HP kita berada di Amerika. Kemudian pas waktu kita menghidupkan tadi ya, menghidupkan remote, kemudian menghidupkan pesawat, kenapa sempat saya tutupi atau kita simpan itu agar dia itu tidak mendeteksi lokasi di armada, karena lokasi armada tidak bisa kita manipulasi ya. Yang armada ini kan tidak bisa manipulasi dia lokasi sesungguhnya, tetapi kalau yang di HP itu bisa kita manipulasi dengan VGPS. Makanya tadi ketika pertama kali ya tadi sebelum kita kunci tadi atau kita patch tadi, ini kita tutup agar di sini tidak mendapatkan informasi GPS dari armada. Itu tadi yang pertama. Tetapi ketika sekarang itu biarkan dia mendapat informasi ini atau ini nggak masalah, karena yang di sini di dalamnya sudah di patch, dia tidak akan terpengaruh dengan adanya lokasi baru. Jadi ini regulasi di remote-nya ini adalah regulasi Amerika atau FCC ya, di Amerika FCC, dan dia tidak akan terupdate dengan adanya perubahan ini karena sudah ditutup patch-nya ya, sudah ditutup di sini software. Gitu teman-teman semua, mudah-mudahan jelas untuk informasi yang saya sampaikan ini dan bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan mengupdate menjadi remote-nya FCC. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa melihat video-video saya di video bagian 1 bagian 2. Silahkan dilihat, nanti saya cantumkan linknya. Begitu teman-teman semua, terima kasih dan salam terbang.